Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Netania Andreza dengan NIM 2203398. Saya di sini akan mempresentasikan proyek akhir asesmen berbasis komputer, di mana dosen pengampu saya yaitu Ibu Dr. Emilianur MPD. Nah, saya akan memperkenalkan eh, asesmen asesmen pembelajaran menggunakan Google Site, di mana di sini ada halaman muka, yaitu judul materi, mengenai kinematika gerak, yaitu GLB dan GLBB. Nah, di sini ada beberapa komponen. Yang pertama ada petunjuk penggunaan asesmen, lalu ada capaian pembelajaran, selanjutnya ada tujuan pembelajaran, lalu ada video pembelajaran, kisi-kisi asesmen, lalu asesmen mengenai GLB dan GLBB sesuai materi saya. Selanjutnya ada glosarium dan yang terakhir ada daftar pustaka. Baik, kita akan membuka satu persatu komponen. Yang pertama, petunjuk penggunaan asesmen. Nah, di sini petunjuk penggunaan yang pertama ada home. Ini dia tombol home. Untuk ke menu utama. Selanjutnya ada next, yaitu untuk melanjutkan halaman, dan back untuk kembali. Nah, kita kembali dulu ke home lagi ya. Nah, selanjutnya ada capaian pembelajaran. Nah, di sini, pada capaian pembelajaran, pada akhir fase E, peserta didik mampu menggunakan sistem pengukuran dalam kerja ilmiah, menganalisis gerak lurus dan dua dimensi, memahami hubungan usaha energi dan daya, serta mengevaluasi pemanfaatan energi alternatif. Peserta didik juga mampu menjelaskan partikel penyusun materi dari sudut pandang fisika dan menerapkan konsep fisika untuk memahami fenomena alam, teknologi, serta isu global seperti perubahan iklim. Nah, oke, kita next saja. Komponen selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran di sini yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan konsep, posisi perpindahan, jarak, kelajuan, dan kecepatan setelah mengamati fenomena gerak sederhana dan diskusi. Yang kedua, peserta didik dapat membedakan besaran skalar dan vektor dengan memberikan contoh yang relevan dalam kinematika. Lalu, yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis karakteristik gerak lurus beraturan menggunakan grafik posisi terhadap waktu dan kecepatan terhadap waktu secara mandiri. Selanjutnya, yang keempat, peserta didik dapat menyelesaikan masalah perhitungan gerak lurus beraturan dengan tepat. Yang kelima, peserta didik dapat menganalisis karakteristik gerak lurus berubah beraturan menggunakan grafik kecepatan terhadap waktu dan percepatan terhadap waktu. Lalu yang keenam, peserta didik dapat mengaplikasikan persamaan gerak lurus berubah beraturan untuk menyelesaikan masalah gerak dengan perubahan kecepatan secara akurat. Lalu yang selanjutnya yaitu ada video pembelajaran. Nah, peserta didik nantinya dapat mengklik video ini sehingga langsung eh, terlihat video pembelajarannya yang diambil dari YouTube. Di sini ada dua, yang pertama itu GLB dan GLBB, lalu GLBB mengenai gerak vertikal. Nah, selanjutnya ada kisi-kisi asesmen. Nah, untuk kisi-kisi asesmen, materi yang diambil yaitu eh, kinematika, khususnya pada GLB, GLBB, lalu GLBB mengenai GJB, GVB, dan GVA. Nah, kelasnya itu untuk kelas 10, semester 1 pada semester ganjil. Untuk jam pelajaran, yaitu 3 kali 45 menit.
Nah, selanjutnya ada CP dan ada kisi-kisi soal. Nah, setelah itu di next. Lalu ada asesmen GLB dan GLBB. Nah, pada asesmen ini ada dua pertemuan. Yang pertama, gerak lurus beraturan dan gerak lurus dan gerak lurus beraturan. Lalu yang pertemuan kedua yaitu gerak lurus berubah beraturan. Nah, kita coba lihat yang gerak lurus beraturan dulu. Nah, oke. Nah, sekarang kita sudah membuka mengenai gerak lurus dan gerak lurus beraturan. Nah, di sini ada LKPD yang akan diisi oleh peserta didik, disusun oleh saya sendiri. Nah, di sini ada LKPD-nya. Nanti siswa bisa mengisi di mana sekolahnya, kelas berapa, semester berapa, materinya apa, namanya siapa, dan nama anggota kelompok. Nah, di sini juga ada petunjuk belajar, tujuan pembelajaran, informasi pendukung pada LKPD-nya. Nah, setelah itu apa saja alat yang dan bahan yang digunakan. Lalu ada langkah kerja, peserta didik dapat melihat langkah kerja dari LKPD. Lalu setelah peserta didik melakukan pengambilan data melalui pad, peserta didik bisa langsung mengisikan datanya pada tabel data. Lalu setelah itu dianalisis data yang telah diperoleh. Lalu setelah itu peserta didik dapat membuat grafik hubungan jarak terhadap waktu. Lalu peserta didik juga dapat menuliskan kesimpulan dari eh, data yang telah diujikan tadi, apa kesimpulannya. Lalu setelah itu akan dikumpulkan oleh peserta didik. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke pertemuan kedua yaitu mengenai gerak lurus berubah beraturan. Nah, untuk yang gerak lurus berubah beraturan, asesmen yang digunakan yaitu Google Form. Di sini ada petunjuk pengerjaan. Lalu setelah itu eh, peserta didik dapat mengisi formulir setelah membaca petunjuknya. Nah, di sini yang pertama, peserta didik akan membuat namanya, lalu kelas berapa, setelah itu tanggalnya tanggal berapa. Nah, kalau ada tanda bintang merah ini berarti tandanya wajib diisi. Misalnya kita buat saja namanya Mita, kelas 10, E2, lalu tanggalnya misalnya tanggal hari ini. Oke, selanjutnya. Nah, peserta didik dapat mengisi eh, peserta didik dapat mengisi formulir ini dengan menambahkan filenya. Jika peserta didik sudah mengisinya, maka di-scan lalu masukkan filenya pada tulisan tambahkan file. Lalu yang ini juga bedanya yang ini langsung diisi ABC, begitu juga nomor 3, nomor 4, nomor 5, 6, 7, 8. Nah, setelah peserta didik mengisi ke 8 soal ini lalu mengirim jawabannya. Nah, jika telah dikirim oleh peserta didik, nanti eh, kita sebagai guru dapat melihat hasil jawaban yang telah siswa kirimkan kepada kita.
Oke, setelah itu, setelah asesmen, kita masuk ke glosarium. Nah, ada di sini mekanika, kinematika, gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, jatuh bebas, gerak vertikal. Nah, selanjutnya ada daftar pustaka, lalu selanjutnya ada identitas penyusun, yaitu saya sendiri. Eh, ada identitas saya, yaitu nama, NIM, prodi, fakultas, universitas, mata kuliah, dosen pengampu, judul, semester, dan disusun tahun berapa. Baik, sekian presentasi yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.